Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat. Assalamualaikum, salam planter, salam tandan berduri, salam administrasi excellent. Sebagai tim administrasi di perkebunan kelapa sawit, kita akan memberikan pengalaman dan berbagi ilmu untuk teman-teman yang saat ini berkecimpung di pekerjaan administrasi kelapa sawit atau teman-teman yang ingin bekerja sebagai tim administrasi di perkebunan kelapa sawit. Ya, kita akan mulai dari administrasi perkebunan kelapa sawit dari A sampai Z. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, kelapa sawit itu apa sih sebenarnya ya? Apa itu kelapa sawit? Dikutip dari berbagai sumber, kelapa sawit atau bahasa Latin yang biasa disebut Aloes guinensis adalah tanaman perkebunan tropis dari keluarga palem-paleman yang merupakan sumber utama minyak nabati dunia. Tanaman ini dibudidayakan untuk diambil buahnya yang biasa kita sebut TBS atau tandan buah segar yang diolah menjadi CPO crude palm oil atau PKO palm kernel oil. Hasil produknya digunakan untuk sebagai bahan baku untuk berbagai macam produk seperti minyak goreng, kosmetik, dan bahan bakar. Ini pohon kelapa sawitnya ya, teman-teman semua. Nah, ini hasil buahnya yang biasa kita sebut brondolan. Karakteristik dan fakta penting untuk teman-teman ketahui semua bahwa kelapa sawit itu bukan berasal dari Indonesia. Kelapa sawit itu berasal dari Afrika Barat dan tumbuh optimal di iklim tropis. Kebetulan Indonesia sendiri iklim tropis ya, dan sangat disenangi dengan sinar matahari. Kelapa sawit ini ditambah dengan hujan yang relatif ada terus sepanjang tahun. Untuk struktur tanaman berkayu yang dapat tumbuh hingga 20 hingga 30 meter dan umur produktif rata-rata 25 sampai 30 tahun. Jadi kelapa sawit sendiri tingginya bisa mencapai 30 meter dan berbuahnya bisa maksimal sampai dengan usia 30 tahun. Kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati paling efisien dan produktif dibanding tanaman lain seperti minyak kedelai dan minyak bunga matahari. Jadi hasil buah kelapa sawitnya ini menghasilkan minyak dan sangat banyak minyaknya dibanding dengan tanaman kedelai dan bunga matahari ya. Produk turunan minyak sawit diolah menjadi bahan baku margarin, coklat, deterjen, kosmetik, hingga bahan bakar yang biasa disebut biodiesel. Apa pentingnya di Indonesia? Indonesia saat ini sebagai produsen minyak nomor 1, produsen minyak kelapa sawit, dan hasilnya 59% dari hasil minyak kelapa sawit dunia. Untuk teman-teman ketahui, karakteristik morfologi dan fisiologi pohon kelapa sawit. Jadi, pohon kelapa sawit, daunnya berwarna hijau majemuk, menyirip dengan warna hijau tua. Sedangkan pelepahnya, ini pelepahnya yang tengah ini, warna hijaunya lebih muda, dan secara morfologis daun kelapa sawit menyerupai daun tanaman palma lainnya ya. Palem, kurma gitu. Duri relatif lebih lunak, daunnya berfungsi sebagai proses fotosintesis untuk pertumbuhan tanaman. Sementara batang kelapa sawit sendiri, batang kelapa sawit itu bersifat tidak bercabang. Jadi ini dia tidak bercabang walaupun dia berkayu tapi tidak bercabang. Dan diselimuti bekas pelepah daun hingga tanaman berumur sekitar 12 tahun. Jadi ini batang sawitnya ini akan ada bekas potongan pelepahnya, pelepah daunnya. Setelah usia 12 tahun ke atas, pelepah yang mengering akan terlepas sehingga permukaan batang tampak lebih bersih dan menyerupai pohon kelapa.
Jadi ini bersih nanti dia, seperti pohon kelapa, tidak ada bekas-bekas potongan pelepah. Setelah usia 12 tahun dia akan mengelupas sendiri ya. Struktur batangnya menopang tajuk dan tandan buah segarnya yang berat, lumayan berat ini. Jadi dia untuk menopang batangnya ya. Sedangkan untuk akar kelapa sawit memiliki sistem akar serabut yang berkembang ke arah horizontal dan vertikal. Selain akar utama, terdapat pula akar adventif dan akar napas yang membantu penyerapan oksigen, terutama pada kondisi tanah dengan aerasi terbatas. Sistem perakaran ini memungkinkan kelapa sawit menyerap air dan unsur hara secara efisien. Nah, ini kebetulan tanamannya di dekat parit kelihatan nih. Jadi panjang akar itu sepanjang tajuk biasanya. Jadi panjang akar kelapa sawitnya akan sepanjang tajuk daunnya. Sementara untuk bunga kelapa sawit itu terdiri dari bunga jantan dan bunga betina di dalam satu pohon. Bersifat monosius, yaitu memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah dalam satu tanaman. Bedanya dengan pohon kurma atau salak ya. Jadi kalau kurma dan salak itu bunga jantan dan bunga betina itu di pohon yang berbeda. Tapi kalau kelapa sawit di pohon yang sama. Tetapi perbedaan waktu kematangan antara bunga jantan dan bunga betina menyebabkan tingkat penyerbukan sendiri sangat rendah. Hingga penyerbukan umumnya dibantu oleh serangga, khususnya Eladebius camerunicus, ECA biasa disingkat, yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas buah kelapa sawit atau tandan buah segar. Jadi ini serangga ini akan memakan dulu atau bermain di bunga jantan, nanti setelah badannya penuh dengan serbuk-serbuk bunga jantan, dia akan ke tempat bunga betinanya untuk penyerbukan. Sementara untuk karakteristik buah kelapa sawit itu tersusun dalam bentuk tandan dan memiliki warna bervariasi, mulai dari hitam, keunguan, hingga merah terang, tergantung varietas dan tingkat kematangan. Jadi ini buah kelapa sawit ini di ketiak pelepahnya ya. Jadi kalau varietas berbeda, jadi warna-warnanya bisa juga berbeda nih. Jadi di ketiak pelepahnya ini dia, tersusun rapi di sekelilingnya. Boleh dibilang hampir di semua ketiak pelepah akan tumbuh buah. Struktur buah terdiri atas 3 lapisan utama, yaitu esokrap, kulit buah luar, mesokrap, daging buah yang kaya minyak, dan endokrap, cangkang keras pelindung inti. Inti sawit atau biasa disebut kernel mengandung minyak inti sawit yang memiliki karakteristik kimia berbeda dengan minyak sawit dagingnya, CPO. Inti sawit ini minyaknya biasa digunakan untuk industri pangan serta oleochemical ya. Jadi ini kulit luarnya, exokrap. Ini mesokrapnya, daging buah. Ini yang banyak menghasilkan minyak ini. Ini ada cangkang keras pelindung. Sederhananya seperti batok kelapa ya. Dan ini intinya yang warna putih, inti sawit atau kernel. Baik, kita lanjut. Kapan kelapa sawit masuk Indonesia? Tadi kan tanamannya bukan dari Indonesia, dari Afrika. Pertanyaannya kapan kelapa sawit masuk Indonesia? Kelapa sawit pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1848
dibawa oleh Belanda dari Mauritius sebagai tanaman koleksi dan hias, lalu ditanam di Kebun Raya Bogor. Seperti foto ini adalah tanaman sawit pertama di Kebun Raya Bogor. Bukan sebagai tanaman perkebunan ya, tapi sebagai tanaman hias. Sebelum akhirnya dikembangkan secara komersial pada tahun 1911 di Sumatera Utara. Saat ini bekas tempat tanam kelapa sawit yang di Kebun Raya Bogor itu sudah dijadikan monumen kelapa sawit ya di Kebun Raya Bogor. Jadi pada tahun 1948 ada 4 bibit kelapa sawit dari Afrika, dari Mauritius atau Reunion didatangkan ke Indonesia dan ditanam di Kebun Raya Bogor sebagai tanaman hias. Ini dia, saat ini sudah tidak ada, jadi bekas tempat tanamnya dijadikan monumen. Pada tahun 1911, pengembangan kelapa sawit secara komersial dimulai di Sumatera Utara oleh tokoh seperti Adrian Hellert sebagai tanda dimulainya industri kelapa sawit di Indonesia. Jadi jaraknya dari 1848 ke 1911 baru dijadikan tanaman industri ya, karena mungkin mereka baru mengetahui kalau ini menghasilkan minyak. Dan pada 1918 pabrik kelapa sawit pertama dibangun di Sumatera Utara di daerah Sungai Liput. Baik sahabat, teman-teman semua, ini riwayat saya. Semoga bisa membantu. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Kita akan kupas tuntas administrasi perkebunan kelapa sawit dari A sampai Z. Kita mulai dari basic knowledge dulu tentang kelapa sawit, hingga nanti kita akan bahas kupas administrasi di perkebunan kelapa sawit ya. Oke, sampai ketemu dengan video berikutnya, apa itu perkebunan kelapa sawit. Wassalamualaikum.